Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Trisha Larabulan. Di sini saya akan menjawab setiap pertanyaan ITS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Pada soal yang pertama, menjelaskan apa itu data, basis data, sistem basis data, DBMS, serta keunggulan pengelolaan data menggunakan sistem basis data. Baik, yang pertama, apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan-kumpulan fakta. Data adalah kumpulan fenomena atau fakta dari suatu objek. Contohnya, jika objeknya yaitu seorang manusia, maka data dari objek yang seorang manusia tadi ada terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Contoh lain, jika objek dari data tersebut yaitu buku, maka data dari objek buku tersebut adalah sampul buku, warna buku, kertas, pembatas buku, dan lain-lain. Nah, data juga bisa direpresentasikan dalam beberapa format, yaitu dapat berupa angka, video, dan juga gambar. Itulah yang dimaksud dengan data. Yang berikut, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data, kumpulan fenomena, kumpulan fakta yang dikumpulkan di dalam suatu komputer, di mana data-data itu saling memiliki hubungan atau saling berelasi dengan data yang lain yang direpresentasikan dalam bentuk tabel-tabel. Jadi secara sederhana, basis data yaitu kumpulan data yang dikumpulkan di dalam komputer yang memiliki relasi dan direpresentasikan dalam bentuk tabel. Contohnya, di saat kita ingin melakukan pemeriksaan di rumah sakit, maka kita akan melalui beberapa tahap. Ada tahapan pendaftaran, kita akan mengisi formulir, kita akan melakukan pemeriksaan dokter, pengambilan obat, pembayaran, dan lain sebagainya. Pada saat kita melakukan pengisian formulir, maka data yang tadi akan dimasukkan atau akan disimpan di dalam komputer. Nah, proses penyimpanan inilah yang dilakukan secara sistematik di dalam tabel-tabel. Nah, data dari formulir tadi akan memiliki relasi dengan data-data yang lain. Contohnya data dari arsip kesehatan kita, data dari riwayat kesehatan kita. Nah, data-data yang saling berelasi ini akan disimpan di dalam sebuah komputer dan dibuat dalam bentuk tabel-tabel. Nah, inilah yang disebut dengan basis data. Basis data yang direpresentasikan dalam bentuk tabel pastinya memiliki baris-baris. Nah, baris-baris tersebut disebut sebagai atribut atau field dalam basis data. Jadi jika dijelaskan secara sederhana, basis data adalah kumpulan tabel atau kumpulan data atau kumpulan field yang data tersebut dikumpulkan dalam bentuk tabel dan disimpan dalam media penyimpanan atau komputer. Selanjutnya yaitu sistem basis data. Sebelum menjelaskan konsep dasar dari sistem basis data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem. Sistem merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama memiliki satu tujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sedangkan basis data, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kumpulan fakta yang disimpan dalam media penyimpanan atau komputer dalam bentuk tabel-tabel. Nah, maka sistem basis data adalah suatu sistem yang menyusun dan mengelola record-record atau data-data menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan juga operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya apa itu DBMS?
DBMS merupakan singkatan kepanjangan dari Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data, di mana DBMS ini adalah sebuah software yang digunakan untuk mengelola data, dan di mana pengelolaan data tersebut ini ada beberapa proses, di mana ada insert data atau memasukkan data, ada update data atau memperbaharui data, atau ada delete data atau menghapus data, ada manage access atau mengatur akses data, dan itulah proses-prosesnya. Jadi DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola data. Jadi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data yaitu DBMS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja keunggulan pengelolaan data menggunakan sistem basis data. Yang pertama, dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Mengapa demikian? Karena sistem basis data itu sudah terkomputerisasi dan dapat diakses secara online. Hal ini mempermudah dalam pengambilan dan pengaksesan data. Yang kedua, dapat mengurangi kerangkapan data atau redundansi. Nah, mengapa sistem basis data mampu mencegah redundansi atau kerangkapan data? Karena di dalam sistem basis data terdapat primary key, di mana primary key ini memungkinkan data untuk di-create, di-insert secara redundant, sehingga menghindari suatu kerangkapan data. Yang ketiga, keunggulan yaitu data dapat distandarisasi. Yang keempat, adanya kemandirian data atau data yang independen. Yang kelima, ada keterpaduan data terjaga. Baik, soal yang berikut menjelaskan 3 level abstraksi. 3 level abstraksi dalam sistem basis data. Yang pertama yaitu ada level eksternal atau level luar atau level pandangan, view atau view level. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan user atau pengguna dari database tersebut. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya masing-masing, sehingga setiap user pasti memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalnya untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode-kode. Jadi, level eksternal ini adalah level di luar dari yang user tahu. User hanya lihat saja. Jadi level view yang berhubungan langsung dengan pengguna. Yang kedua yaitu level konseptual. Level konseptual adalah level pada para administrator database atau administrator sistem basis data. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Maka para administrator basis data memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan sistem basis data, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Dan yang terakhir, level internal atau level bagian dalam adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi dalam penyimpanan, kompresasi data, dan enskripsi data. Baik, jadi secara sederhana 3 level dalam abstraksi sistem basis data, yaitu level eksternal, itu adalah level yang dilihat oleh level yang berhubungan langsung dengan user atau apa yang dilihat user. Yang kedua, level konseptual atau level para administrator. Yang ketiga adalah level internal, di mana di level internal ini hanya terdapat baris-baris kode, angka, dan bit yang terdiri dari 1 dan 0. Selanjutnya adalah model data. Model data dalam basis data ada terdiri dari 3, yaitu model data berbasis objek, model basis data berbasis record, physical data model.
Baik, saya akan menjelaskan satu-satu ya, mulai dari sistem basis data, model data berbasis objek. Baik, model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar setiap entitas. Dalam model data berbasis objek, yang pertama yaitu entity relationship. Entity relationship yaitu penyajian data menggunakan entity dan relationship. Sebagai contoh, relasi hubungan beberapa entitas. Contohnya, seorang mahasiswa berelasi dengan entitas mata kuliah, di mana kedua entitas tersebut dihubungkan dengan relasi mengambil. Artinya bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah dihubungkan dengan relasi yang namanya mengambil tadi. Inilah yang disebut dengan entity relationship, di mana satu entitas memiliki hubungan dengan entitas lain yang dihubungkan dengan sebuah relasi. Yang berikut yaitu model object oriented. Model object oriented hampir sama dengan entity relationship, di mana model dari object oriented ini terdiri dari sekumpulan objek. Objek memiliki nilai seperti atribut yang disimpan dalam instance variabel. Objek menggunakan metode untuk mengoperasikan nilai dalam instance variabel objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama yang ditampilkan dalam suatu kelas. Yang berikut yaitu binary model, yaitu model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atribut-atributnya, tetapi juga tindakan-tindakannya. Yang berikut yaitu semantic model. Semantic model yaitu penyajian data dengan menggunakan kata-kata yang mengandung arti. Jadi dalam semantic model ini, data yang disajikan hanya menggunakan kata-kata yang mempunyai makna. Model yang kedua yaitu model basis data berbasis record. Yang pertama yaitu model relasional. Model data relasional merupakan model data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Jadi model relasional ini merupakan model data yang menggunakan tabel 2 dimensi dan terdiri atas baris dan kolom, di mana tujuan yaitu memberikan gambaran dari sebuah berkas data yang terdiri dari baris dan juga kolom. Yang berikut yaitu model data hierarki. Model data hierarki adalah suatu model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Record-record tersebut atau rekaman-rekaman data tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node atau masing daun dari tree tersebut merupakan record atau grup dari suatu data. Model hierarki ini mempunyai dua konsep struktur data, yaitu record dan parent-child relationship. Baik, saya jelaskan sedikit tentang ketentuan dari sifat model hierarki. Dalam model hierarki memiliki sifat yang pertama, terdapat suatu kumpulan jenis record yang di dalamnya terdapat field yang berfungsi sebagai identifier atau pengenalan. Yang kedua, terdapat suatu kumpulan kaitan yang menghubungkan semua jenis record sehingga membentuk diagram struktur data. Yang berikut kaitan tersebut membentuk pohon yang semua ujungnya mengarah kepada daunnya. Nah, tidak mungkin ada elemen yang lebih dari satu parent di dalam model hierarki ini. Setiap kaitan bersifat tunggal atau jamak. Artinya, jika suatu record I atau suatu record merupakan parent dari record J atau record yang lain di suatu hierarki, maka setiap record J tadi akan tetap hanya pada satu record saja, yaitu record I tadi. Nah,
Selanjutnya yaitu model data jaringan. Model data jaringan merupakan pengembangan dari model data hierarki. Jika kita melihat yang saya jelaskan tadi bahwa model data hierarki adalah kumpulan dari data yang record 1, di mana record I hanya dapat berhubungan dengan parentnya atau induknya, yaitu record C contohnya. Nah, maka data record yang tadi hanya berhubungan dengan parentnya saja. Namun dalam model data jaringan ini dilakukan pengembangan, maka sebuah child record bisa memiliki lebih dari satu induk. Nah, pada implementasinya berarti antara parent record atau induknya dan child record atau anaknya diperlukan penghubung atau link yang bisa satu arah atau bisa dua arah. Dengan model ini, maka informasi di mana contohnya seorang mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tadi, maka record mahasiswa tersebut akan berhubungan ke beberapa record kuliah yang lainnya secara sederhana. Yang terakhir yaitu model physical data model. Physical data model digunakan untuk menguraikan data di internal level atau menjelaskan kepada pemakai atau user tentang bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam penyimpanan yang digunakan secara fisik. Jadi, physical data model ini berhubungan dengan level abstraksi tadi, di mana dijelaskan dalam level abstraksi tadi, level internal adalah level yang menjanjikan tentang angka-angka atau bit tadi. Nah, physical data model ini adalah suatu data model yang menjelaskan kepada pemakai atau user tentang bagian dari internal tadi, bagian dari level internal tadi, yang dimana akan direpresentasikan tentang bagaimana proses terjadinya sebuah data di bagian level internal itu kepada pemakai atau kepada user. Inilah yang menjadi tugas dari physical data model. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language dengan MySQL. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan cara pembuatan database. Di sini saya menggunakan aplikasi XIMP Control Panel versi ketiga. Baik, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita start di Apache dan MySQL. Selanjutnya ketik admin untuk di MySQL-nya. Selanjutnya ketik new untuk membuat database. Di sini kita tulis nama database-nya. Di sini saya membuat database dari volunteer. Oke, setelah itu lanjut. Nah, di sini sudah terbuat, namun kita mengisi tabelnya. Tulis nama tabelnya, di sini saya tulis nama tabel volunteer. Oke, di sini kita memilih jumlah dari tabelnya. Di sini saya pilih 5 saja. Terus ketik do. Nah, ini sudah terstruktur 5 tabel yang akan kita isi dalam pembuatan database kita. Nah, dalam volunteer itu ada yang namanya nomor volunteer, ada nama volunteer, ada jenis kelamin, ada agama, dan ada alamat. Selanjutnya kita pilih jenisnya. Di sini saya pakai semua varchar karakter. Oke, selanjutnya kita geser ke bagian indeks. Di sini indeks diganti dengan primary. Mengapa dengan primary? Karena setiap volunteer memiliki nomor volunteer yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggunakan indeks primary supaya jika ada nomor volunteer yang sama, maka sistem akan error. Oke, setelah itu kita ke bawah dan tekan save. Oh ya, saya lupa. Di sini kita masukkan
length atau berapa karakter huruf yang bisa dimasukkan. Untuk nomor saya taruh 30, nama 60 karakter, jenis kelamin 20, agama 15, alamat 50. Ya, terus di save. Oke, ini merupakan struktur tabel yang sudah dibuat tadi ya, dari database volunteer ada nomor, nama, jenis kelamin, agama, dan alamat. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data-data tersebut. Kita klik add dan kita isi. Nomor volunteer contohnya 127, nama saya sendiri, terus ya Christine Lara Bulan, agama Katolik, gender jenis kelamin perempuan, agama Katolik, alamat Sudirman. Maluku. Oke, setelah itu kita isi nama volunteer yang kedua. Sebarang saja nama volunteer. Sebarang saja perempuan. Ini alamat. Oke. Oke, setelah diisi kita send. Oke, di sini sudah tertulis 2 lain telah ditambahkan, artinya bahwa 2 baris telah diisi. Oke, delete explore sudah terlihat dalam bawah. Sini sudah terisi data nama volunteer dan Tricia dan Julia. Jika ingin menambah di yang lain, kita tinggal add di yang tadi. Di struktur, kita add lagi untuk file-file berikut untuk mengisi 5 tabel yang tadi sudah dibuat. Oke, demikian praktik pembuatan database yang bisa saya lakukan. Di sini mungkin saya akan melakukan di sini cara untuk di DML atau data manipulation language. Di sini kita bisa mengubah dengan tadi mengetik change, bisa mengganti nama dan center. Oke, maka akan diganti tadi yang 8 jadi 9. Oke, baik, demikian praktek yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah sistem basis data. Apabila ada yang salah dalam penyampaian di video ini, saya secara pribadi mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.